mungkin Bu Laili dan Bu Umriti bisa cerita kepada kami ya, apa urgensi belajar SKI? Apa urgensinya? Pentingnya itu nggih, Pak. Iya, pentingnya belajar SKI itu apa? Belajar SKI kok penting? Itu kenapa? Ya, untuk mempelajari segala hal atau hasil karya dari apa di masa lalu, nilai-nilai proses perubahan dan perkembangan sejarah itu loh, Pak. Untuk Eh, mengetahui itu, untuk mempelajari itu. iya, untuk mengetahui sejarah ya. Masa lampau hingga masa kini, seperti itu. Oh, oh. Baik, dilanjutkan sama Bu Umriti, silakan. Kalau menurut saya, juga SKI itu adalah untuk memahami akar peradaban Islam yang satu, yang dua meningkatkan pemahaman agama, ketiga toleransi dan penghormatan antar budaya, keempat pembelajaran dari kegagalan dan kesuksesan, dan kelima mendukung dialog antar budaya. Mungkin Oke, itu Bapak. baik. Bu Umriti guru SKI ya? Bukan, saya guru bahasa Inggris Bapak. Kalau Bu Laili Saya SKI, Pak. di mana? Di MTS Hasyim Asy'ari, Kota Batu. Oh, dekat alun-alun ya? Ya, dekat sama Ibu Pamong, Guru Pamong. Oh, iya, iya, iya. Satu kantor, satu ini. Bukan, tidak. Kalau Bu Nurjanah kan di MAN, Oh, di Man ya, MAN-nya. Man. Saya Man. MTS. Bu Umriti di mana ngajarnya? Saya di MA Miftahul Ulum, Pak, Pagelaran, Malang. Oh, iya, 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 Pagelaran. Baik, lanjut ya. Di antara materi yang dipelajari di SKI itu adalah materi kita ini kan besok ya, besok atau lusa ya? Lusa hari besok itu apa? 1 Muharram ya? Oke, Ya, 1 Muharram. 1 Muharram itu peringatan hari apa itu? Hari hijrah ya kan? Peringatan hijrah Nabi, tahun baru Islam. Itu kan hijrah itu kan salah satu materi ini di SKI ya. Coba saya ingin diberitahukan oleh Bu Laili atau Bu Umriti, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah, ya kan? Karena sejarah itu kan harus diambil pelajarannya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Umriti ya. Nah, sekarang salah satu peristiwa sejarah adalah hijrah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hijrah itu? Bu Umriti 1, Bu Laili 1 aja. Jangan banyak-banyak. Silakan. Silakan, Bu. Paham ya pertanyaan saya? Ya. ini agar mengetahui proses. Pelajaran bukan tujuan ya. Oh, janji. Urgensi. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah untuk diterapkan dalam kehidupan kita? Pelajaran kan itu. Pelajaran dari puasa Ramadan, pelajaran dari Idul Fitri, gitu kan? Silakan. Mungkin Bu Rumpini dulu. Anak-anak biar mengetahui proses atau perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya, itu kan Kan hijrah sendiri perjalanan. iya. Itu menurut saya masih tujuan, ya tujuan. Ini beda ya antara tujuan sama pelajaran. Pelajaran itu yang bisa kita terapkan di sini. Kalau hanya mengetahui kan nggak bisa, ya kan? Apa sih yang ada di balik peristiwa itu? Pelajaran yang bisa kita petik. Mungkin dulu, Bu Umriti dulu, silakan.
Kalau menurut saya ketekunan dan kepantangan, Pak. Pentingnya perencanaan persiapan. Itu diambil dari peristiwa yang mana? Kalau Peristiwa misalnya pentingnya perencanaan itu. Perspektif agama, sosial maupun pribadi. Jadi kalau dikaitkan dengan hijrah itu diambil dari peristiwa yang sebelah mana, sehingga Bu Umriti bisa mengatakan pentingnya perencanaan itu. Ambil dari hijrah Nabi. Iya, Hijrah hijrah itu kan mengajarkan banyak pentingnya perencanaan peristiwanya. dan persiapan sebelum melakukan langkah untuk berhijrah. Yang pertama. Betul. Ya, jadi sebelum Nabi pergi hijrah itu ada persiapan-persiapan. Iya, ada perencanaannya. Dari situ bisa kita pahami bahwa dalam hidup ini perlu perencanaan. Iya. Tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh ngawur, apalagi nggak ada perencanaan sama sekali. Ya, gitu kira-kira ya. Iya. Untuk PPG aja kan persiapannya banyak tuh. Itu kan. Untuk ujian juga persiapan. Jadi persiapan dalam hidup ini sebuah keniscayaan, ya nggak bisa tidak ya. Bu Laili ada yang disampaikan lagi? Kalau mungkin ada ide apa pelajaran yang bisa kita petik dari hijrah? Gini, itu tadi, Pak. Napa nggih? Ya, idem sama Bu Rumtini, Umriti. Saya keliru. Bisa Bu ditambahkan Rumtini. hubungan antara sesama muslim bisa Ya, terjalin dengan hijrah. Oke. Baik. Dalam membuat RPP, ya kan? RPP, ya kan? Itu ada namanya tujuan ya, tujuan atau kompetensi. Kompetensi itu biasanya dibagi menjadi beberapa ya, ada tujuan, ada ini macam-macam gitu ya. Tergantung RPP-nya. RPP-nya kan bisa bentuknya beda-beda ya kan, atau macam-macam lah. Lah, dalam membuat apa itu tujuan pembelajaran itu biasanya kita kenal ada kata-kata, ada istilah kata kerja operasional. Apa itu Bu Laili dan Bu Umriti? Kata kerja operasional. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Halo. Jadi dalam membuat, kok hilang Bu Laili? Lagi jalan-jalan ke alun-alun Batu. Oke Bu Umriti dulu. Kata kerja operasional merujuk pada kata kerja bersifat konkret, terukur, dan dapat diobservasi secara Contohnya, langsung contohnya apa itu? dalam suatu penelitian. Contohnya apa ya? Sebentar, Pak. Variabel kepuasan pelanggan, variabel motivasi belajar. Mungkin variabel motivasi belajar. Loh, kata kerja kok variabel ya apa sih? Contoh kata kerjanya itu loh. Contoh kata kerjanya. Apa ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak usah dikasih contoh, nggak apa-apa. Sudah cukup ya. Bu Laili kok hilang? Kenapa itu? Siapa yang mau mengejar Bu Laili, mencari vaksin itu? Oh, hilang itu ya Allah, gimana? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Apa? Oh, ini datang lagi. Mohon maaf, Pak, niku mau jeglek napa? Oh, tapi pikir jalan-jalan ke alun-alun. Wifi-nya mati, Pak. Mohon maaf. Saya kira jalan-jalan ke alun-alun, enggak ya? Kemarin. Oh iya kemarin. Kan tak kira hari ini ke alun-alun beli pecel gitu kan. Ya, Biasanya ada mohon pecel maaf, di pojok. prosesnya lama niku. Apa Kok pas Bu Laili kata gangguan? kerja operasional?
yang Ibu ketahui apa? Kata kerja operasional adalah Saya tadi kurang mendengarkan, Pak. ya, ini Mas. pertanyaannya saya ulang. Nggih. Dalam membuat RPP Napa nggih? itu ada namanya tujuan pembelajaran atau kompetensi inti. Salah satu bagiannya adalah tujuan pembelajaran. Nggih. Nah, dalam membuat tujuan pembelajaran itu kita kenal namanya kata kerja operasional. Apa itu? Itu masih ditutup itu mic-nya. Dibuka dulu. Nah, mic-nya, bukan orangnya. Mic-nya. Nggih, Pak. Ini Waduh. saya bingung. Kata kerja operasional maksudnya yang dilakukan anak-anak seperti mendemonstrasikan seperti itu, Pak. Ya, betul. Jadi dalam menuliskan tujuan pembelajaran itu kata Menghitung. Ibu Umri tadi harus terukur ya. Mengidentifikasi, menyajikan, ya Pak. Ya, ya. Menganalisis baru ingat. Menyebutkan, menganalisa, Iya, mendemonstrasikan, itu kayak gitu-gitu ya. Oke, menyajikan. cukup, nggih. cukup. Untuk 2 Ibu cukup. Nanti dilanjutkan sama Bu Pamong ya. Selanjutnya silakan Bu Laila. Nggih. Nggih. Silakan Bu Laila dibaca ayat 60 sampai 62 nggih. Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Nggih. Silakan Bu Umriti. Bu Umriti bisa mendengarkan suara saya nggih. Bisa, Bu. Silakan dibaca nggih Bu Umriti, silakan dibaca surat Al-Baqarah ayat 62 sampai 67. 60? 62 sampai 67 Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-saibina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. أخذنا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها
وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تفتحوا البقرة قالوا أتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Terima kasih Bu Umriti.